Diulang lagi coba kalau yang mau masuk, belum masuk ininya, notifikasinya. Kita mulai 1 menit lagi ya, Bu. Oke, Pak Agi. Nanti silakan langsung di-handle Pak Agi ya. Siap. Siap, Bu Oktri. Makasih. Ya. Oke, kita mulai saja untuk materi hari ini, Jumat 19 Mei 2023. Terima kasih buat kehadirannya. Ini sudah kelihatan ya slide presentasinya? Sudah, Pak. Oke, baik.
Ya, materi hari ini panas bumi merupakan tenaga geotermal ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya tenaga yang terbangkitkan karena bumi ya. Sekilas lagi masih tetap mungkin kurikulum vitae saya standarnya dulu untuk pengenalan. Sudah 3 kali ini pertemuan kita. Daftar pusaka ini belum. Ini hari ini saya sebentar ada yang masuk. Oke, ada yang masuk barusan. Oke, ini adik-adik semua pengantar untuk renewable energinya atau energi terbarukan sudah pada dapat ya? Halo? Ini yang hadir mau nanya dulu untuk energi terbarukan, apa sudah dapat mengantarnya ya sebelumnya kuliahnya? Saya mau nanya kalau ada yang bisa respon nanti akan apa namanya dikasih inilah nilai penilaian keaktifan ya nanti di mata kuliah ini. Kira-kira mau apa namanya ada pendapat nggak kenapa panas bumi ini disebut renewable atau terbarukan? Yang bisa ngasih pendapat silahkan. Nanti saya ini kasihkan penilaian lah ya. Nggak ada yang benar, ya pendekatan kita coba kasih pendapat saja gitu. Monggo, silahkan siapa mau berpendapat. Halo? Ini Iya, Pak. siapa? Hasin, Mas Hasin, silakan kalau mau berpendapat. Kenapa panas bumi ini termasuk terbarukan? Panas bumi sendiri itu apa ya, Pak? Tidak akan pernah habis ya, Pak. Hal ini yang membuat geotermal menjadi sumber energi yang terbarukan dan tentunya ramah lingkungan. Tidak pernah habisnya, kenapa? Faktornya apa sih gitu kan? Ya benar, tidak akan habis. Tapi kan esensi dari tidak habisnya itu apanya sih gitu kan? Kata kuncinya. Yang menyamakan antara solar, banyu, angin, nuklir mungkin ya. Mungkin jangka waktunya, Pak. Apanya? Mungkin jangka waktunya. Jangka waktu. Jangka waktu yang tidak habisnya apa? Apa yang tidak habisnya? Membedakan lagi tidak bertiup akan habis, tapi suatu saat bakar
waktu ya, oke, waktu. Cuman kata kuncinya ini adalah yang esensinya gitu. Ada lagi yang mau coba? Siapa? Hasan? Atau siapa? Karena dapat terbarui melalui proses geologis alami. Ya. Geolog terbarukan karena geologisnya alamnya. Jadi kata kunci kata kuncinya itu ya sumber ininya, bahan bakunya. Sumber bahan baku. Angin, bahan bakunya hembusan anginnya. Ya kan? Kalau panas bumi, bahan bakunya. Nah, bahan bakunya ini adalah air yang merembes dan dia kan tidak habis ya, tidak habis. Mungkin secara definit akan habis kalau tidak ada rembesan lagi ke mantelnya yang terpanaskan oleh magma itu ya. Tapi kalau dia akan siklus yang besar nih, sumbernya ini ada, terus akan dipanaskan oleh lempeng itu. Nah, dia itulah yang kata kunci sumber bahan bakunya. Kalau bahan baku dari batu bara dibakar nih, memanaskan siklus uap, dia kan berubah nih. Batu baranya, sumbernya itu kan batu bara nih, akan berubah dan tidak bisa digunakan lagi nih batu bara ya kan. Kalau dia apa yang lain, gas sudah terbakar nih, membakar dari menggerakkan turbin, dia sudah tidak gas buangnya itu ya sudah hilang, menguapkan gitu. Nah, jadi kata kuncinya yang kita harus jadi pedoman itu adalah bahan baku atau sumber dari energinya itu sendiri gitu ya. Mungkin kira-kira bisa ya didapat. Jadi alasan dari panas bumi ini terbarukan itu karena sumbernya itu karena kan magma ini ya selama bumi ini mengeluarkan istilahnya ada fisi-fusinya di dalam inti bumi dan dia akan ketemu lempeng yang rembesan itu tidak akan atau tertahan sehingga melalui teknologi modern ya kita sekarang sudah bisa ngebor nih. Nah, itulah pengantar sedikit ya. Ya, terima kasih buat Mas Hasin, Mas Khoir, Mas Hasan Ali ya responnya. Yang penting kita ekspresikan aja istilahnya menyampaikan apa sih yang jadi pemikiran, silahkan gitu ya. Mengawalinya mungkin untuk hari ini panas bumi materi yang pertama adalah untuk pengoperasian. Karena dulu basic saya sebagai mengendalikan atau menangani di Tanggamus ini, saya menangani panas bumi dan tenaga air PLTA yang dam ya. Ini gambaran dari unit di Lampung ini, di Lampung mulai beroperasi COD 2012, sekarang sudah ya 11 tahun ya. Pendanaannya ini pendanaan dari Jepang, JICA, kemudian peralatannya peralatan utama ya, generator, yang turbin itu dari Jepang, Fuji Electric ya. Ya, jadi dalam pengoperasian itu, kalau kita sebagai bicara korporasi, tentu ada parameter yang menjadi indikasi
dari performanya ini, sebentar ada yang masuk. Oke, tampilannya masih kelihatan? Mekanisme tata kelola? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ya lanjut ya. Jadi mengawali operasi ini kan dalam mengoperasikan adalah kalau bisa dibilang itu ujung tombak dari pengelolaan suatu pembangkit. Ya. Pembangkitnya ini adalah yang dikendalikan yang memproduksi listriknya nanti ya. Kemudian pembangkit ini akan ada nanti indikator-indikator dari ini pembangkit sudah baik atau tidak gitu. Keuangannya dari sisi keuangan nanti ada rupiah, biaya produksi, investasi. Dari sisi operasi nanti ada EAF ya, ketersediaan, effort, gangguan, efisiensi. Efisiensi ini output apa yang kita keluarkan, bahan bakar, biaya bahan bakarnya, terus berapa sih yang didapat, nah itu efisiensi. Kemudian pemeliharaan ini periodik, biasanya mesin pembangkit thermal, itu nanti ada manual book, itu yang harus dipegang untuk melakukan periodik 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, ngapain, ya, itu dilakukan. Jadi pemeliharaan ini harus on time, on cost, on quality. Jadi waktu harus pas, karena nanti kalau pembangkit ini kan kalau udah di sistem akan rebutan untuk, bukan rebutan, maksudnya waktunya untuk keluarin itu ketat. Jadi karena listrik yang harus diterima konsumen adalah tetap juga, ya harus masuknya tetap juga gitu kan. Kalau tidak tetap, ya konsekuensinya ke konsumen bakal ada pemadaman mungkin seperti itu ya. Apa sih yang menyokong dari pembangkit ini? Mungkin saya ceritakan. Ini penyokongnya adalah banyak ya. Tergantung nanti dari aset manajemennya melakukan apa sih yang dipilih dari operasi atau manajemen ini untuk melakukan mitigasi risiko, peningkatan kehandalan, work plan control management, kemudian outtake management, operation management, efficiency management, material management, turnaround management, dan proses engineering management ya. Disokong oleh sistem manajemen lingkungan, K3, material, IT juga, people, dan budaya kerja juga harus menyokong. Ini digunakan untuk peningkatan berkelanjutan ya. Ya. Kemudian ini operation, gambaran siklus ya. Siklus untuk manajemen ya. Kebetulan saya beberapa kali sebagai fasilitator trainer untuk PGE. Kebetulan PLN itu di 2012 sebagai operator pertama di Lampung, kemudian PGE, Pertamina Geothermal Energy, itu membangun unit 3-4 gitu. Jadi mereka kan baru menangani operasi plan, jadi kita menunjukkan di unit kami itu seperti apa sih pengoperasian, dan untuk pegawai yang baru diterima untuk calon pegawainya Pertamina Geothermal lah gitu. Jadi pengenalan
akan peralatan itu perlu, karena dalam operasi ini kan bisa dibilang by standar ya, by standar operasi, jadi SOP. Jadi kalau nanti teman-teman adik-adik ini bekerja sudah selesai kuliah nih kan, daftar apa ininya. Biasanya kalau dalam teknik itu kebanyakan ya, kalau kecuali mau pindah bagian ke bankir segala macam, kalau ke tekniknya biasanya nanti ada pemeliharaan atau operasi. Kalau operasi ini ya harus siap dengan shift-shiftan gitu kan, shift-shiftan. 28 jam sehari akan kerja, kemudian di siklus untuk memastikan keberlanjutan dari suplai listrik ya. Jadi masukannya ada gangguan. Jadi masukannya adalah dari Operation and Maintenance Manual (OM) ya. Kemudian nanti ada commissioning. Commissioning ini ada listnya apa yang diuji, apa yang di performance. Ya, kemudian nanti dilakukan persiapan identifikasi, kemudian performance testing monitoring, ya, kemudian performance improvement, ya. Nanti dari ini semua akan mengeluarkan output bisa ke engineering, ya bagian terkait itu akan menghitung keuntungannya, maintenance planning. Maintenance planning biasanya namanya di WPC, Work Planning and Control itu ada 52 week. 52 week. Jadi setiap dari 1 tahun itu dibagi mingguan. Mingguan itu akan direncanakan preventif apa yang akan dilakukan. Kemudian diintegrasikan dengan operasional apa yang dia lakukan gitu ya. Kalau operasional mungkin akan suatu siklus yang berkelanjutan ya, misalnya pengecekan peralatan utama ya, kemudian checklist parameter ya. Kemudian nanti itu checklist itu akan dilaporkan, direkod atau dicatat. Kemudian ada instruksinya, kemudian kalau ada service request atau gangguan, ini dilaporkan untuk apa? Nanti sebagai data engineer untuk melakukan rekomendasi pemeliharaan, gitu. Oke, pengoperasian dari unit PLTP ini apa sih ya? Ini adalah materi. Ya, ini adalah materi tentang dasar dan dasar pengoperasian dari unit yang dipakai pada sistem pembangkitan panas bumi ya. Sumbernya adalah dari thermal panas bumi ya. Aplikasinya apa? Mulai dari sistem uap utama. Sistem uap utama ini adalah pemipaan dari sumber-sumurnya, headnya ke turbin uap, kemudian ke generator, kemudian proteksi kontrol, kemudian prosedur startnya, prosedur shutdown-nya. Kenapa perlu prosedur start shutdown? Karena ini beda ya dengan solar, dengan apa namanya banyu, itu thermal. Thermal itu pengaruh sekali terhadap temperatur ya, temperatur. Jadi kalau tidak diperhatikan startnya, dia dari suhu ambien jenuh ya, suhu 30-an, 40-an, menuju suhu operasi panas bumi ini kan ya 150, 160 ke atas ya. Itu kalau apa namanya low pressure. Kalau high pressure di atasnya itu lagi ya.
nggak bisa harus langsung dari 30 tadi langsung ke 160. Nanti kalau di termodinamika nanti akan fracture apa namanya material atau besi ini akan jadi getas lah istilahnya. Kalau bahasa awamnya getas, jadi menyebabkan tidak awet dari peralatan itu. Ya. Makanya perlu startnya, shutdown-nya juga dari tinggi sekali menuju rendah itu tidak bisa langsung sudah stop. Kalau tidak diputar di nominal turbin itu nanti malahan bengkok gitu kan, malahan nanti nggak bisa dipakai. Pengaruhnya apa? Kehandalannya nanti jadi berkurang gitu. Inilah tujuan nanti akan mungkin pengetahuan saja ya, pengetahuan PLTP itu apa sih ya? Sebagai gambaran ini ke teman-teman mahasiswa untuk apa sih yang harus dilakukan nanti kalau misalnya nanti mengoperasikan PLTP gitu ya, dan prosedur saat berbeban. Nah, ini beban ini sebenarnya untuk menaikkan, misalnya beban start atau sinkron itu cuma 5 mega, nominal di 50. Artinya prosedur untuk naik turun itu harus tahu. Misalnya naik ke 50, ramping beban itu harus diikutin karena ada di manual misalnya. Kenapa harus diikutin? Karena ya tadi thermal itu harus ngikutin berapa sih naiknya per delta T-nya. Nah, itu harus diperhatikan. Ya. Mohon maaf Pak, slide-nya tidak bergerak. Oh, tidak bergerak. Oke. Ini bergerak sudah prinsip batasan pengoperasian? Masih belum? Belum, Pak. Belum Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, sebentar keluar dulu. Oke, ini Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, lanjut. Mungkin karena ya nanti dalam kelanjutannya di dunia kerja ya, saya cara dunia kerja dari termodinamika ya, tapi termodinamika perlukan pada saat yang namanya termodinamika kan, termo ya, temperatur. Jadi dinamika yang berhubungan dengan temperatur lah gitu ya. Jadi kalau di apa namanya termodinamika itu ada namanya siklus uap ya, siklus TS, ada juga nanti HS. Nah, ini apa ini siklusnya? Adalah menggambarkan dari uapnya itu hubungan temperatur ya terhadap entalpinya S ya. Jadi pada saat temperatur tinggi masuk ke turbin ya, kemudian menggerakkan turbin, dia akan mengalami degradasi atau penurunan ya. Kemudian dia akan turun menjadi uap jenuh, kemudian akan menjadi fase, kalau di bawah ini nanti fase cair. Kalau di atas ini fase uap. Pada saat turun jenuh jadi air, dia akan dipompakan untuk membentuk siklus, untuk membentuk looping ya. Kalau namanya elektro lebih ke looping ya. Atau baliknya itu, dia dipompakan ke air pendingin atau nanti bisa ke dalam bumi lagi gitu. Supaya yang tadi keberlanjutan, waktu keberlanjutan itu terjaga. Ya, tadi Mas Hasin waktunya ya, waktu. Nah, jadi dia kalau dia yang hasil dari turbin mencair,
kemudian cairan ini diinjeksikan lagi, akan membentuk yang namanya siklus uap. Gitu ya. Nah, siklus itu direpresentasikan ke bentuk ini. Oh ya, sebelumnya ini adalah nanti jenis-jenis siklus yang ada di PLTP ya. Jenis-jenisnya pertama nanti separated steam cycle, kemudian single flash cycle, ada double flash cycle, dry direct steam cycle, binary cycle, combined cycle plan ya. Itu nanti jenis-jenisnya kategorisasinya. Perbedaannya nanti apa? Perbedaannya nanti di peralatannya. Ada yang perlu alat A, ada yang tidak perlu, ada yang cukup simple ya, tadi ada yang simple ya, ada juga yang lebih kompleks gitu kan. Nah, nanti bicara di tipe-tipe steam, siklus steam ini salah satunya gambarnya adalah separated steam cycle ya. Jadi dari sumur nanti ada peralatan separator. Ini separator ini semacam tabung besar ya, tabung besar. Kemudian ada di dalamnya itu ada semacam kulit untuk bisa memisahkan antara kondensat yang massa jenisnya itu tinggi, turun ke bawah, sehingga kondensat ini akan memisahkan antara yang bisa berkondensasi dengan yang beneran uap, itu akan ke atas ya, bentuknya akan ke atas. Nanti mungkin akan ada gimana sih bentuk separator itu, nanti akan di selanjutnya ya. Kemudian masuk uap tadi itu ke turbin ya, dari sudu kecil impact, kemudian menggerakkan nanti generator, keluarlah namanya listrik ya. Yang tadi akan jenuh ya, di titik turbin ini akan menjadi ke titik 4, kemudian di steam turbin jenuh akan terkondensasi dari poin 5 ke 6 ini terkondensasi, kemudian dipompakan ke 6 ke cooling tower untuk yang tadi kondensasi kan masih temperatur tinggi sekitaran 50 ya, 50, supaya dia kembali untuk bisa mendinginkan uap ini, maka dibuatlah cooling tower. Cooling tower ini semacam dibuat jalur untuk curah, ada fill pack nanti namanya, jadi pada saat air ke sana akan jatuh seperti hujan tinggi, kemudian itulah yang menyebabkan temperatur akan teradopsi atau menurun atau turun sesuai dengan ambeien temperatur sekitar ya. Kemudian nanti kalau yang dia perlu untuk mendinginkan kondensor akan dipompa. Kalau dia overflow, artinya dari basin ini tidak butuh lagi, dia akan direinjeksi untuk kembali mengisi sumur yang besar di bawah bumi ini ya. Nah, ini adalah single flash. Bedanya ada flasher, kalau tadi separator, jadi peralatan yang dipakai beda gitu ya, flasher. Jadi ada semacam bentuknya dia lebih compact yang flasher ini dibandingkan separator. Sama untuk menggerakkan turbin, generator, kemudian terkondensasi, kemudian dipompakan ke cooling tower akan menyuplai pendingin dari kondensor, kemudian dingin lagi, kalau ada overflow akan diinjeksi. Ya, kurang lebih sama, cuman bedanya di peralatan ya. Nah, ini double flash. Jadi bedanya ada separator,
Jadi untuk memancing ke sumber injeksi digunakan yang separator ini yang tadi uap apa namanya separator ini kan memisahkan kondensasi nih. Nah, dia dipakai lagi untuk memancing ke sumber injeksi. Ya, yang pure akan dipakai ke turbin. Dia double flash ini berarti ada dua sudu yang high pressure sama yang low pressure. Apa bedanya high pressure dan low pressure? Nanti itu adalah pressure kerja yang bisa menggerakkan sudu turbin itu. Kalau high pressure biasanya range-nya itu di atas puluhan, ya high pressure puluhan dia. Kemudian low pressure itu 5 atau 6 bar dia sudah bisa mengimpact untuk menggerakkan sudu gitu. Gunanya apa? Ini supaya efisiensinya meningkat gitu kan. Semuanya bisa terpakai untuk menggerakkan sudu turbin gitu ya. Mohon maaf Pak, slide-nya belum Ya. ganti. Belum ganti ya? Udah di mana sekarang? Prinsip dan Sudah batas berganti, Pak. ASEAN. Oke, kembali. Ya. Ini direct steam cycle. Bentar ya, saya siapin adaptor dulu. Oke, selanjutnya adalah direct drive steam. Jadi kalau ini adalah untuk steam yang kering, ya kering itu jadi nanti kalau dari bumi itu biasanya ada yang tipe basah, ada yang tipe kering. Jadi tipe basah itu biasanya nanti masih ada butiran air. Sedangkan kalau dari yang dry, dia dari bumi ini keluarnya itu beneran uap yang jenuh sekali gitu. Jadi tidak perlu diseparasi untuk memisahkan apa namanya air yang include di dalam steam tersebut. Jadi ini bisa langsung pakai istilahnya tanpa ada pemisahan, langsung pakai ke turbin, kemudian langsung didinginkan kondensasi, kemudian kondensor akan airnya dari kondensor akan didinginkan cooling tower, kemudian yang untuk siklus pendingin akan dipompakan ke kondensor, kemudian yang overflow atau yang berlebih akan diinjeksikan ke bumi, gitu ya, sehingga yang tadi lanjut terus, gitu ya. Kemudian ini binary ini adalah sistem uap yang tidak langsung dipakai untuk memutar turbin. Jadi keuntungannya ini adalah brain atau si uap yang bumi dari geothermal ini akan memanaskan atau exchange ya, atau
Sepertinya Pak Age hilang dari meeting room ya? Iya, Bu. Oh iya, bentar ya. Iya, Bu. Oh iya, udah bergabung kembali. Suaranya masih belum keluar Pak Age. Oh iya, sorry. Ya, tadi udah sampai mana? Sudah sampai mana? Ya masih Sudah di sampai slide ini ya, anak-anak ya. Oke, Tolong dikomen jadi ya, anak. ini adalah binary ini gunanya untuk memanfaatkan eh, sumur atau sumur yang temperaturnya itu tidak tinggi titik didihnya, tapi dia masih ada panas gitu. Misalnya mata air panas dia, kalau mau dia dimanfaatkan dan dia tersedia konstan, dia bisa pakai metode binary ini. Karena dia dia bisa menaikkan dari fluida isobuten yang ini. Isobutennya ini nanti dia akan isobuten ini titik didihnya ini di bawah dari titik didih dari air. Ya, kalau air itu titik didihnya 100, jadi ini titik didihnya di bawah 100. Misalnya 60, 70 dia sudah mendidih sehingga bisa jadi uap, yang mana uap ini akan memberikan tekanan atau perbedaan tekanan ke sudu turbin. Jadi turbin bisa bergerak dan memutar dari generator gitu kan, siklus terbangkitnya. Jadi ini tidak antara fluida tidak akan tercampur gitu, karena dia metodenya adalah heat exchange ya. Kalau heat exchange seperti radiator mobil ya kan, mobil itu ada airnya, ada olinya. Jadi oli kan tidak bisa tercampur dengan air. Oli menerima panas, kemudian panas ini harus didinginkan. Mendinginkan hanya apa? Pakai air gitu kan. Nah, analoginya kurang lebih sama dengan yang binary ini. Jadi untuk memanfaatkan yang temperatur yang ada potensi panas, tapi panasnya itu tidak cukup tinggi untuk menjadikan uap, ya gitu kan. Dia cuma panas nih. Bisa dilihat ini hot ya, jadi bukan steam gitu. Itu keunggulannya. Cuman kelemahannya teknologi ini masih mahal ya, masih mahal. Sehingga masih jarang di dunia lah istilahnya memanfaatkan siklus binary ini. Gitu. Kemudian combine konsepnya adalah untuk memisahkan ya drain dengan steam, memutar turbin untuk tujuannya kembali lagi untuk meningkatkan efisiensi daripada plan tersebut gitu ya. Oke.
Ini gambaran siklus PLTP yang umum ya, umumnya karena di dunia ini yang umum itu yang basah. Kalau yang dry atau kering itu lebih apa namanya istilahnya, lebih jarang ditemui. Ada, tapi jarang ditemui gitu. Populasinya itu bisa dibilang ya 1:3 lah, 1 dry, 3 yang apa namanya yang basah gitu ya, wet. Sudah siklus ya. Siklusnya itu dari mainstream, demister. Demister ini sejenis separator, tapi dia kapasitasnya lebih kecil dan memisahkan titik-titik air ya. Kemudian masuk kontrol, ini kontrol stop turbin, kontrol turbin, stop turbin, kontrol turbin, ini untuk washingnya turbin, kemudian menggerakkan turbin. Kalau ini legenda dari double flow. Double flow itu dia ditembak di tengah, kemudian nanti akan terkondensasinya ke pinggir, ya, ke pinggir, akan terkondensasi dari pinggir ini akan ke bawah, di spray atau di injeksi air pendingin dari cooling tower, dia akan turun, kemudian kondensasinya ini akan dipompakan ke hot well akan ke cooling tower, airnya ini akan dimanfaatkan kembali ke sini, kondensor. Nah, untuk pendinganan secondary, primary akan dipompakan ke heat exchange untuk pendingin oli, pendingin water service, untuk pendingin vessel, kemudian pendingin dari peralatan besar, vacuum pump. Vacuum pump ini kemudian untuk mendinginkan interkondensor sama kondensor ya tadi. Oke, kemudian perbedaan apa namanya? Tadi kita melihat ada aplikasi pengurasian ini, sistem uap ya, turbin uap, generator, proteksi, kontrol, prosedur, dan sampai dengan prosedur saat berbeban ya. Pertama yang kita bahas adalah sistem uap. Sistem uap ini apa sih ya? Adalah sistem yang mendistribusikan yang akan dipakai dari sumur bumi sampai dengan memutar turbin ya. Jadi dari sebelum turbin ke sumur ini ya disebut sistem uap utama gitu kan. Panas bumi jika dipasang beberapa valve akan mengatur fluidanya. Jadi di sumur di bumi itu bisa apa? Biasanya banyak, nggak hanya satu nih di satu area. Satu area misalnya cluster bisa 5 sumur, kemudian itu nanti kayak sistem dimasukkan ke pipa, kemudian pipa dikumpulkan ke suatu poin selanjutnya akan dikirimkan ke turbin gitu ya. Kemudian itu untuk menyalurkannya sistem uap. Kemudian kita bahas adalah turbin uapnya ya. Turbin uap seperti kemarin, kalau dia angin itu kinetik ya, kemudian menggerakkan menjadi mekaniknya itu di sudut baling-baling banyunya ya. Kalau panas bumi sama harus ada gerakan, tapi gerakannya ini adalah dari thermal ya. Jadi thermal dulu ke nozzle itu semacam bentuk dari sirip-sirip dari turbin ya. Itu kelihatan seperti nozzle, di situ
menerima dari thermalnya tadi, pressure-nya besarnya 6 bar. 6 bar itu uap tertembak sehingga jadi energi kinetik. Ya, kinetik itu adalah ya bergeraknya itu ke sudu, apa namanya, satu apa namanya istilahnya terkopling ke generator sehingga mekanikalnya itu diterima oleh generator, gitu kan? Itu gambarannya. Ini gambaran sudu jenisnya, ada 2 jenis ya. Pertama adalah reaction dan impulse. Jadi dia gaya yang diterima oleh turbin itu akan reaksi atau membentuk impuls. Jadi dia yang tergerakkan atau menggerakkan, gitu bedanya ya. Kemudian ini metode moving nozzle mounted wheel, artinya adalah jet apa namanya beda tekanannya akan berpengaruh ke wheel ini ya. Kalau fixed mounted blade, jadi tekanan ini akan menggerakkan sudu, blade nozzle inilah yang bergerak ke wheel-nya atau ke menerjemahkan atau mengubah ya ke mechanical tadi ya. Mohon maaf Pak, slide-nya tidak bergerak lagi. Oke, sampai yang mana tadi yang tidak tampil? Sampai mana tidak tampil tadi? Terakhir tampil di binary cycle, Pak. Oh, binary. Iya, Pak. Dari situ sudah nggak tampil, Pak. Oke, sebentar. Oke. Tapi ininya tadi sudah ini ya. Sudah penjelasannya udah sampai mana tadi? Penjelasannya sudah sampai uap atau masih di binary? Uap, Pak. Uap ya. Oke, kita lanjut uap. Ya, tadi thermal sama seperti banyu atau solar ya, metodenya adalah menerima dari suatu bentuk energi, kemudian menerjemahkannya menjadi mechanical yang bisa diterima oleh generator, jadi suatu bentuk tenaga listrik ya, yang dari sumur itu kan ada beda tekanan tuh, beda tekanan pressure, berapa bar. Kemudian menggerakkan nozzle ini akan menggerakkan blade inilah yang menjadi energi putar atau energi mekaniknya, gitu ya. Kemudian bentuk dari sudu, ada yang reaction, ada yang impulse bentuknya, kemudian ada yang moving nozzle, jadi tertempel dia untuk beda tekanan atau spray-nya itu, itulah yang menggerakkan atau terduduk di wheel atau yang apa namanya roda yang berputar. Kalau yang fixed mounted blade itu adalah sudu ini akan menerima atau blade tadi akan menerima tekanan dari sumbernya sehingga menggerakkan dari wheel atau yang mekanikalnya ya. Kemudian ini bantalan atau bearing perlu untuk
karena bentuk dari turbin, biasanya turbin termal ini biasanya besar-besar nih. Jadi perlu penanganan yang apa namanya? Dia perlu penopang gitu. Bearing ini adalah penyangga rotor yang besar sehingga dapat stabil di casing dan rotornya sehingga dapat berputar dengan aman gitu ya. Dengan aman dan sesuai dengan ininya standarnya gitu ya. Nah, biasanya di operasi ini tugasnya untuk memonitor parameter peralatan yang utama ini, gitu ya. Peralatan utama ini di bearing apa namanya? Bearing itu apa aja sih? Ya, ada kalau bearing satu nanti bedanya nanti ada beda posisi. Kalau shaft bearing itu adalah yang dudukan atau bantalannya. Kalau truss ini adalah yang di ujung untuk menjaga dia tidak lari dari putarannya. Kalau truss bearing ya. Kalau shaft bearing adalah menyangga dia duduknya ini. Duduk yang panjang itu turbin, rotor, gaya aksialnya dijaga. Kalau yang truss bearing adalah gaya radialnya, ya. Jadi operator biasanya bertugas siang malam untuk menjaga salah satunya ini, ya. Kemudian expansion rotor, expansion casing, kenapa perlu? Karena namanya thermal, dia mengembang ya, tutup casing atau tutup dari turbin. Kalau dia rotor ini bergeraknya tidak sesuai batasannya, nanti kan bisa jadi mengganggu atau merusak peralatan yang lainnya gitu kan. Makanya dijaga itu adalah untuk menjaga peralatan lainnya dan supaya tetap di batas parameter amannya gitu ya. Oke, sampai di sini kira-kira di monitor ya, sampai di batasan operasi turbin. Iya, Pak. Oke, lanjut untuk peralatan utama. Ya, demister ini karena saya lebih ke peralatan yang dioperasikan PLN, makanya adanya yang peralatan di plan-nya saja ya. Tadi menyambung dengan peralatan separator, prinsip kerjanya sih sama ya. Prinsip kerja separator dengan demister. Jadi satu penjelasan saja. Jadi nanti temperatur steam yang masuk dilalui malahan mengganggu dari thermalnya itu sendiri sehingga diturunkan, dibuang gitu, istilahnya dibuang. Kemudian yang beneran steam atau pure strain itu akan melalui untuk ditransfer ke yang namanya turbin ya. Ini gambaran main strainer. Apa ini? Adalah strainer itu untuk menyaring kalau ada nanti dari bumi ini ternyata keikut material batu atau pengotor atau metal, itu kan kalau masuk ke turbin nanti
mengganggu operasi ya, mengganggu operasi sehingga harus disaring. Bentuknya seperti ini plate-nya atau apa namanya istilahnya kasa kayak semacam kasa lah ya. Ada mesh-nya gitu. Kemudian dimasuk melalui kemudian output. Gitu. Ini salah satu untuk mengamankan juga, untuk mengamankan di turbin ya, karena peralatan turbin itu mahal ya. Proteksi juga, proteksi untuk kalau dari turbin ini kelebihan dari pressure atau perlu stop operasi. Nah, ini adalah mekanisme untuk memblokir uap ke turbin ya. Dirancang untuk menutup penuh atau membuka penuh. Jadi dia ini semacam apa namanya gate valve ya, gate valve. Jadi throttle-nya itu mengatur untuk start stop sehingga putaran ini nggak bisa masuk nih misalnya ya diangkat, kalau mau masuk diangkat, kalau mau tutup ini levelnya ini di bawah gitu ya. Jadi dia on off. Jadi mau on berarti diangkat, buka, hidrolik beban ini ya. Kemudian kalau mau tutup, hidroliknya itu dilepas tekanan untuk mengangkatnya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah control valve. Ini merupakan alat utama juga karena biasanya dalam PLTP itu yang digunakan adalah atau yang faktor yang berpengaruh adalah jumlahnya ya, flow-nya, bukan pressure-nya. Karena kan pressure dari bumi ini rata-rata adalah low pressure. Low pressure artinya ordenya itu ya palingan puluhan atau di bawah itu. Sedangkan kalau turbinnya cold steam itu biasanya bisa ratusan bar ya, ratusan, temperaturnya juga bisa temperatur ribuan ya. Tapi kalau ini karena rendah, yang dimanfaatkan harus airnya itu atau volume steamnya itu harus besar. Jadi untuk mengontrol masukan yang tiba-tiba besar tadi itu diperlukan main control valve yang besar juga gitu kan, supaya aliran uap bisa menyesuaikan dari kebutuhan turbin itu. Nah, ini steam freedom test. Ini digunakan untuk supaya menguji valve kalau dia itu mengantisipasi jangan macet gitu ya, jangan macet. Jadi biasanya secara periodik dibuka, tutup, buka 100, tutup 0 gitu ya. Karena biasanya pembangkit yang PLTP ini di dispatch atau disuruh untuk konstan dia. Konstan artinya apa namanya, bebannya itu ya beban misalnya di dispatch 100 ya 100 terus. Jadi jarang untuk mengikuti beban puncak misalnya. Oh, puncak apa namanya? Sistem butuh malam hari maghrib butuh beban yang lebih tinggi, naik, turun. Itu agak jarang kalau apalagi Jawa ya. Jawa itu beban apa yang seperti PLTP, PLTU itu adalah baseload ya. Jadi diperlukan ini ngetes supaya jangan sampai kejadian gagal buka atau gagal tutup misalnya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah uap bantu. Sistem uap bantu ini mungkin sampai sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kelihatan ya screen-nya uap bantu? Iya, Pak. Halo? Oke, lanjut. Iya, Pak. Tadi uap utama, sekarang uap bantu. Uap bantu ini apa sih? Adalah yang dipakai untuk mendukung uap utama tadi, untuk menggerakkan turbin, untuk supporting dari peralatan perapat turbin dan gas extraction system. Jadi di turbin atau keluaran turbin kan nanti ada yang dari bumi tadi nih. Di bumi ini biasanya bercampur dengan gas lainnya, gitu kan? Gas lain. Kemudian harus di capture, bisa berjalan, ya. Jadi sama gas extraction. Gas extraction di samping untuk mengeluarkan gas-gas yang tidak dipakai dalam siklus, dia untuk memvakumkan dari kondenser sehingga proses dari kondensasi itu bisa berjalan. Jadi gunanya di samping mengeluarkan, dia juga membuat kondensasi dari uap ini bisa berjalan nih. Dari uap bisa jadi fasenya itu berubah jadi cair, gitu ya. Air itu dari air uap jadi air cair. Oke, ini konstruksi dari turbin yang yang mana harus ada bagian-bagian yang uh, setiap sisi yang dia ada celah, biasanya ada untuk perapatnya sehingga tidak keluar tapi tetap terjaga gitu. Berubah ya? Berubah nggak ya? Masih monitor? Kelihatan?
Masih kelihatan ini ke udah berubah gas extraction. Halo. Cek ini gimana jaringannya? Lebih lancar? Ya lebih lancar, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini kira-kira sampai jam berapa teman-teman di sana? Jam 5.15 ya, yang apa namanya ininya, ajannya, maghrib. Azan 5.20, Pak. Oh ya, nanti palingan sebelum itu ya, diingatkan saja, Bu. Oke, kita lanjut ke sistem apa namanya gas extraction ya. Sebagai gambarannya tadi adalah sebagai membantu dari proses kondensasi agar berjalan dan juga membantu non-condensable atau gas yang tidak bisa berubah fasa jadi kondensat itu keluar dari kondensor sehingga bisa dikeluarkan lagi. Jadi dia ada 3 lapis ya mengeluarkan NCG itu. Lapis pertama adalah memastikan dia NCG atau apa namanya gas lainnya, kemudian kalau dibantu vakum pump, kemudian after kondensor akan memastikan dia beneran dia NCG atau dia kondensasi, bisa terkondensasi misalnya. Jadi dia 3 lapis ya. Pertama di kondensor, kemudian interkondensor, kemudian after kondensor. Jadi supaya apa namanya NCG ini biasanya NOx atau sulfur ya, sulfur yang dia tidak bisa jadi apa namanya fase kondensat gitu. Kadang selanjutnya setelah gas extraction itu sistem generator ya. Generator
mempunyai batasan pengoperasian ya. Batasan pengoperasian. Biasanya nanti pabrikan akan memberikan batasan operasi dari peralatan yang mereka produksi, gitu kan. Kita sebagai operasi biasanya ya keep in that parameter, gitu kan. Memastikan parameter itu tidak melebihi dari kurva ini misalnya. Misalnya X-nya ini adalah daya aktif ya, daya aktif. Kemudian Y-nya adalah daya reaktif. Daya reaktif yang Y ya. Kemudian misalnya dia punya daya maksimal 50 mega. Reaktifnya nanti dibatasin, biasanya ada gambar kurang lebih 40-an misalnya. Nah, nanti digambarkan dalam garis keterkaitan ya, garis keterkaitan antara batasan yang bisa diterima dalam waktu operasi gitu ya. Untuk penjelasan mungkin kalau di bawah itu, di bawah daya apa namanya, daya itu naik nih, apa namanya, daya menyumbangkan sumbangsi ke sistem, tapi dia MVAR-nya negatif atau apa namanya, parameter yang terstate itu negatif, biasanya under excitasi. Kalau di atas over excitasi. Pengaruhnya nanti apa? Pengaruhnya nanti ke winding dari generator. Temperatur pasti nanti kalau plus, makin plus, dia kerja itu akan semakin plus juga. Dia makin berat. Kalau rendah, kerja akan lebih rendah juga gitu. Ini biasanya kalau thermal rata-rata sih dalam sistem ada sebagai pembantu daya reaktif. Karena reaktif ini adalah yang memberikan sistem itu terus ya. Kalau mulai alarm, bearing alarmnya 100. Kalau tripnya 20, 120 misalnya. Nah, dalam operasi biasanya yang tadinya mencatat, kalau dia tidak tahu dibekalin pengetahuan ini, sudah mulai 101, tapi catat aja, tapi tidak melakukan pelaporan, aduh, ini alarm nih. Kadang kan kalau memang sistem sudah bagus, biasanya langsung ada di komputer, CPU, oh alarm. Tapi kalau sometimes it's fail, atau sebenarnya sebelum 100 itu harus diinfokan, misalnya yang tadinya 90 kok mulai 98. Nah, harusnya sebagai ujung tombak operator harus pada saat 98 itu sudah mulai aware, sudah mulai menginfokan ke tim terkait, baik pemeliharaan atau engineering, coba dikaji ini supaya normal operasi itu bisa dicapai gitu ya. Ya, itu. Jadi harus tahu batasan-batasan ini. Kalau dia mulai trending naik, bisa melakukan pelaporan gitu ya, pelaporan ke pihak terkait misalnya ya, ke supervisornya dulu, ke atasannya dulu, kemudian ke bagian terkait gitu ya. Kemudian ini gambaran untuk ini
kembali ya, daya reaktif maksimum misalnya akan mengacu kepada manual ya, manual misalnya Fuji Electric membuat kurvanya itu sedemikian ya, kita pelajarin lagi power factor-nya itu berapa gitu kan. Nanti beda pabrikan akan mengeluarkan beda ininya, beda reaktif maksimum, daya maksimum ya. Kemudian arus akselerasi nominal, tapi kalau nominal ini arus akselerasi biasanya sih sama di semua pabrikan. Demikian juga frekuensi, range-nya biasanya sama. Range operasinya itu baik PLTU, PLTP biasanya sama. Jadi di 47,5 batas under frekuensi, kemudian over frekuensi 51,5. Itu bisa operasi lanjut. Mohon maaf Pak, gambarnya nggak gerak. Gambarnya sudah sampai mana? Generator belum? Sistem generator. Oke. Sistem generator ada ya. Oke, ini sistem generator yang harus diketahui oleh operator, yaitu temperatur, vibrasi, kemudian dayanya, batasan daya. Karena apa? Karena ini yang harus dijaga selama 24 jam, harus di range itu ya. Harus ekstasi, karena kalau dia over ekstasi atau memberikan pancingan ke generator itu berlebihan, ngaruhnya nanti ke temperatur. Temperatur naik, nanti windingnya bakal naik juga gitu. Jadi ini diperlukan untuk nanti menjaga kehandalan dan menjaga keberlangsungan operasi. Frekuensi ini gambarannya adalah under frekuensi itu 47,5, 1,5 itu over, kalau lebih di over frekuensi, sehingga tidak boleh operasi, jadi harus dilepas kalau melebihi 3% ke atas, dilepaskan, kemudian di bawah dari 5% dilepaskan. Nah, kira-kira teman-teman atau adik-adik tahu kira-kira kenapa under frekuensi ini harus dilepaskan pembangkitnya dari sistem? Ya, ada yang mau jawab? Kira-kira kenapa frekuensi harus dijaga di itu? Ya, tahu berlebihan tidak bagus, kekurangan juga tidak bagus, ya kan? Kira-kira apa alasannya? Kelebihan beban Pak. Kenapa? Kelebihan beban. Diulang agak samar. Kelebihan? Beban. Apa? Kondisi kelebihan beban. Kelebihan beban, oke. Ya, kalau kelebihan beban, nanti sistemnya ya kelebihan. Misalnya kalau melihat lampu lah, lampu pijar ya. Lampu pijar. Frekuensi tinggi, berarti nanti kualitasnya terlalu benderang nih. Kalau LED nggak kelihatan ya. Tapi kalau zaman dulu kan ada lampu pijar tuh. Ya, tegangan atau frekuensinya terlalu tinggi, nanti jadi tinggi juga, merusak dari konsumen, ya kan? Atau rendah, merusak konsumen juga gitu kan? Nah, itu sisi konsumen akan
bisa tidak bagus atau merusak dari konsumen. Tapi ke dalamnya juga ya sama, bukan hanya konsumen sebenarnya yang berimpact, tapi pembangkit juga nanti kalau kelebihan di pembangkit itu kan ada fuse, ada peralatan elektronik juga nih, ya kan? Kalau peralatan elektronik yang sebagai power supply itu juga rusak, jadi misalnya fuse itu kan dibatasin tuh ampernya. Nah, kalau kerjanya kelebihan frekuensi itu kan implikasinya ke arus juga gitu kan. Jadi putus, jadi rusak gitu kan. Jadi itulah yang dihindari ya. Jadi efeknya bukan hanya ke dalam, keluar juga ke peralatan kontrol, peralatan MCB gitu berpengaruh gitu ya. Jadi itulah alasannya harus dibatasi gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Setelah generator, adanya sistem eksitasi ya. Eksitasi. Jadi generator ini untuk membangkitkan listrik itu harus dikasih suatu tegangan. Kalau generator nanti AC itu kan sinusoidal tuh. Tapi kalau tidak dikasih arus, exciter, dia tidak menghasilkan output gitu kan. Tapi kalau dia di exciter atau dikasih pancingan, generator utama ini dikasih pancingan, kemudian dikasih dioda. Artinya ini adalah searah nih. Yang pancingannya searah, kemudian generator akan berputar sesuai sudut fasanya, sehingga listrik itu kan sinusoidal tuh, sehingga mengeluarkan output ya. Output ini akan di self atau dimanfaatkan oleh sendiri melalui potensial transformer, kemudian diregulasi akan mengatur dari pilot exciter. Biasanya nanti generator ada bagian ke belakangnya itu exciter, yang generator utamanya ini adalah nanti terhubung ke output trafonya gitu ya, sehingga bisa menghasilkan eksitasi ya sendiri ya, eksitasi sendiri gitu ya. Istilah dalam eksitasi ada AVR, itu voltage control ya, voltage control, automatic voltage control tepatnya. MVR adalah manual voltage control, konstan atau terjemahannya konstan field control ya. Kemudian MIL, minimum, atau UEL, under excitation limit. Jadi selain tidak gerak. Oke, sudah ke excitation istilah. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, ini istilah saja. Over excitation berarti batasan di atas eksitasi yang di atasnya. ISS itu power system stabilizer. AQR itu reactive power regulation, atau batasan reaktifnya mau berapa. Kemudian power factor regulation itu power faktornya mau berapa gitu ya. Kemudian VHL atau batasan tegangan terhadap frekuensi berapa, atau overfluxing gitu. Oke,
kemudian operasi. Di operasi juga perlu mengetahui sinkronisasi. Basicnya sinkron itu adalah menyamakan istilahnya fasanya ya. Di generator biasanya kan ada, bukan generator, semua sistem biasanya kan kalau lihat transmisi ya, transmisi yang tinggi-tinggi itu biasanya kan ada 3 ya, 3. Kemudian dan itu nyambung ke generator atau sistem kelistrikan, ada 3 juga biasanya fasanya kan, RST. Kemudian pada saat belum beroperasi, sistem ini akan suatu konstan, ada tegangannya ya, tegangan sinusoidalnya terus. Sedangkan pembangkit yang belum tadi beroperasi, artinya kan belum ada menghasilkan apa-apa gitu kan. Sehingga pada saat sudah mulai menghasilkan nih, ada gelombangnya, gelombang ini harus sama gitu kan. Inilah gunanya sistem sinkronisasi. Jadi menyamakan bentuk, sekarang R-nya itu ada di peak atau sudut 0, kemudian amplitudenya berapa? 5 dengan 5. Jadi harus sama, sehingga pada saat sudah masukin CB ke sistem, dia sama dia. Jadi kalau dia beda, ya nanti selain tidak sama fase, bakal berpengaruh mana yang kalah nih. Nah, itu tidak bagus kan kalau ke sistem. Jadi makanya diharuskan sinkronisasi ini supaya memparalelkan 2 atau lebih ya sistem di suatu kelistrikan banyak, pastinya ada generatornya banyak, pemasok yang melayani beban itu ya. Nah, sehingga kerja operator tidak berat karena dipikul bersama, kemudian energinya yang tersedia juga besar ya. Sistem itu kan tidak melayani satu area saja, pasti satu provinsi, satu ini kan. Jadi kehandalan itu ya diharapkan terjaga untuk konsumennya itu lebih terjamin ketersediaannya gitu ya. Oke. Sudah berubah tadi sinkron belum ya? Sudah kelihatan Bu, ini sinkron? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi macam-macam indikator sinkron ini gambaran saja untuk lampu hubungan gelap, lampu hubungan terang, kemudian cahaya berputar. Bedanya nanti di indikatornya saja ini. Nanti ada blink atau ada rotate, kemudian nanti ada sinkronoskop. Nah, kalau yang 3 di atas ini biasanya masih yang sistem jadul, sistem lama. Ya. Misalnya kalau kebetulan dulu pernah lihat PLTD yang zaman Belanda, jadi dia di control room itu, jadi kelihatan putarannya sama, baru dimasukin sama gitu. Nah, tapi kalau yang sudah modern artinya sudah advance teknologinya, biasanya yang bawah ini sinkronoskop ya. Sinkronoskop itu jadi putaran dan voltage-nya itu dalam bentuk jarum putar dia. Misalnya di kanan ini adalah sistemnya sudah ada berapa running busbar-nya ya. Jadi kalau putarannya ke kanan, ya yang sini harus ke kanan juga gitu. Dan harus sinkron ya, harus sinkron itu bahasa harus
seragam ya, istilahnya harus seragam. Baru bisa kita masukin CB-nya tadi itu, gitu ya. Nah, ini untuk gambaran saja sih sebenarnya untuk proteksi generator itu ternyata banyak proteksinya ya, banyak proteksinya yang ditanamkan atau diprogram di pembangkit ya. Mulai dari sebelumnya itu Elektro sudah belajar nggak kira-kira kode-kode dari proteksi, misalnya 87 itu frekuensi, kemudian under voltage itu 50 berapa gitu, 51. Sudah belajar belum ya? Masih proses dipelajari, Pak. Oh ya. Jadi mata kuliahnya baru semester ini. Sistem Semester ini. proteksi. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti digunakan, bukan digunakan. Maksudnya basic 87 itu frekuensi ya. 81 misalnya. Nah, 51 itu voltage misalnya. Nah, nanti biasanya akan berguna kategorisasinya ya. Oh, ini gangguan ini misalnya muncul di relay kode berapa. Kode berapa itu nanti kita tahu itu masalahnya di arus, di tegangan, atau frekuensi. Ya, nanti biasanya kode-kode ini berguna lah nanti kode G, kode ground ya, N, netral. Nah, itu standar ya. Jadi bisa membantu nanti pada saat apa ya, menganalisis misalnya gitu. Nah, ini gambarannya ya, gambaran tadi kode-kode itu distance relay. Jadi adalah pengaman generator dari gangguan yang dideteksi dari sistem yang berada di muka generator atau daerah jangkauannya. Biasanya karena hubungan singkat fase antar tanah. Kemudian overfluxy ini dikodekan 24, adalah mendeteksi fluksi ya, tegangan terhadap frekuensi ya. Maaf Pak, slide-nya belum tampil. Oke. Oke, kita tampil ini jenis-jenis ini proteksinya. Sudah, Ya. Pak. 27 misalnya under frekuensi under voltage ya, under voltage atau mendeteksi turunnya tegangan hingga nilai yang diizinkan ya. Reverse power artinya yang harusnya menyuplai malahan jadi motor gitu. Karena topologinya generator dan motor ini kan serupa tapi tak sama gitu kan. Kalau ya jadi kalau motor itu kan menerima tegangan kemudian dirubah winding jadikan putaran. Kalau generator ini kan kebalikannya. Nah, ini fungsinya adalah mencegah generator menjadi motor. Jadi istilahnya kasarnya lah gitu ya. Kemudian sebentar ada yang masuk. Oke. Masih ada 10 menit lagi ya. Mungkin kita selesai 2 atau 3 slide lagi. Oke, 46 misalnya negatif phase sequence relay ya, pengaman generator untuk mendeteksi arus urutan negatif. Ya. Loss excitation relay 40 misalnya generator ini tidak ada tidak mendeteksi exciter. Nah, misalnya nanti relay itu biasanya nanti ada inputnya, ada outputnya. Inputnya itu biasanya dari yang tadi
Misalnya ini inputnya itu biasanya relay PT, CT ya, CT untuk current. Jadi mendeteksi sensingnya itu biasanya kalau nggak arus, sensing arus atau dia tegangan. Jadi di setiap line ini nanti mendeteksi arus atau tegangan, inilah yang pada titiknya masing-masing ya. Nah inilah kemudian efek eksitasi, kelebihan eksitasi juga tidak baik, kehilangan tidak baik, over voltage 59 ya, ground relay 64, kemudian differential relay 87. Ya, 81 berarti frekuensi ya. Oke, di samping yang tadi, di samping parameter kelistrikan ya, tadi listrik ya, arus ya, tegangan ya, itu arus. Nah ini mechanical ya, mechanical ini banyakkan di temperatur, vibrasi, dan posisi ya, itu ininya. Oke, 6 menit lagi. Kontrol daya ini adalah sistem kontrol untuk mengendalikan apa namanya speed atau nominal dari putaran turbin ya. Jadi mengatur tadi yang bukaan kontrol valve main kontrol valve tadi ya. Itu kan mengatur bukaannya uap yang masuk. Nah, mengatur ini harus menerjemahkan listrik, sinyal listrik ya, menjadi hidrolik, gitu kan. Karena yang input dari, misalnya nih, kita mau mengatur speednya nih, masuk ke tool PLC, PLC ini akan mengeluarkan arus berapa, misalnya, 420 yang mau dikeluarkan adalah 10 miliampere. 10 miliampere nanti diterjemahkan ke sini hidrolik, membuka berapa bukaan yang harus dibuka derajatnya misalnya, kemudian ini sehingga jadi supply hidroliknya gitu ya. Itu untuk langsung ya, kalau terjemahan ke field langsung seperti itu ya. Kemudian untuk kontrol atau supervisionary itu secara umum ya digambarkan seperti ini. Jadi ada nanti relay GPR atau modul GPR itu untuk mensensing atau memproteksi generator. TGR adalah turbin generator, itu adalah memproteksi dari turbinnya ya. Kemudian TSI adalah supervisi. Nanti masing-masing punya tugasnya masing-masing gitu. Ya masing-masing. Ya, jadi ada fungsinya masing-masing sehingga semua parameter yang diamati, vibrasi, subposition, speed, itu dapat di sensing, kemudian diolah, kemudian di DCS, dikomunikasikan ke DCS, yang mana berkomunikasi dengan Modbus ya, komunikasinya serial dalam artian ya. Nah, selain itu hal yang perlu, mungkin kita sampai logic sequence saja ya, kita akhiri sesi hari ini.
sebagai apa namanya pengetahuan juga perlu untuk nanti adik-adik mahasiswa ini terjun ke dunia kerja adalah logic sequence. Jadi mungkin pengetahuan dulu lah, pengetahuan umum adalah sequence atau mengkoordinasikan aksi ya dari semua fungsi sistem secara berurutan dalam logika yang berkelanjutan ya. Kemudian simbol logika ini ada nanti diterjemahkan menjadi suatu fungsi input, output, and, or, sehingga mendapat apa namanya suatu input akan ditransformasikan ke outputnya ke mana saja gitu ya. Ini contohnya ya, contoh dari skematiknya electric control, ada normally open ya, normally open sehingga menggerakkan apa. Misalnya ini G ini adalah discharge valve, W ini adalah discharge valve close ya. Jadi input sisi kiri ya, sisi kiri ini relay apa, normal relaynya close atau open, sehingga mengeluarkan output sebelah kanan. Nah ini perlu sekali untuk apalagi Mohon elektro. maaf, Pak. Tidak bergerak. Oke, sampai mana tadi? Ini? 52 Iya, atau 51 tuh? 52? Sudah 52 kah? Ya 52, Pak. Oke. Nah, ini perlu untuk apalagi sebagai sarjana teknik elektro ya. Input, jadi input di sebelah kanan, nanti output sebelah kiri. Aduh, sebentar. Oke. Mungkin ini ya, terakhir adalah gambaran saja ini sebenarnya. Gambaran sisi kanan ini adalah bentuk normal close atau normal open-nya dari relay. Misalnya nanti ada relay untuk menggerakkan valve discharge. Nah, ini ke output-nya adalah yang sebelah kanan itu, yang G ya. Gitu. Mungkin karena ini masih banyak materinya, kita cukupkan dulu sampai hari ini. Kira-kira ada masukan? Halo, ada masukan kira-kira? Kita sambung minggu depan ya, karena sudah memasukin waktu ini teman-teman di Malang mungkin ya. Kita selesai dulu sampai dengan logic ya. Harapannya nanti ya. Harapannya nanti teman-teman ya yang tadi saya sampaikan logic pengkodean kode-kode dari standarnya elektrik bisa dipelajari karena ini kan gambaran saja ya, gambaran yang dipakai di dunia pekerjaan itu seperti apa sih. Karena jujur saja, saya dulu waktu kuliah masih belum terlalu detail ya. Kemudian masih yang umum. Tapi memang ya pada saat itu logikanya saja dulu. Prakteknya masih belum banyak ya. Jadi banyakkan belajar sendiri. Ya mungkin sampai sekarang juga masih seperti itu teman-teman kuliahnya gitu ya. Tapi setidaknya ada
ada pengetahuan lebih menjurus ke pekerjaan lah gitu. Mungkin itu kira-kira ada ini masukan? Silakan sebelum ditutup. Cukup? Baik, tugas ditunggu sampai hari ini apa ya? Habis hari inilah. Silakan dikerjakan yang belum, kalau yang memang masih butuh waktu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih buat sudah mengikuti ya. Ya Bu Optri, sudah ini saya tutup. Kita lanjut. Tadi sampai cuman di logic Bu, logic sequence. Sebagai gambaran dulu lah. Mungkin nanti dilanjut di pertemuan selanjutnya Bu. Baik, terima kasih Pak Agi atas waktunya memberikan perkuliahan hari ini. Insya Allah nanti kita lanjut Kamis pekan depan ya Pak. Ya, Siap. pada jadwal yang sesuai seharusnya ya. Kamis depan kan kita nggak tanggal merah ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Agi, silakan ditutup. Terima kasih Bu. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa, semoga berguna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Izin saya tutup. Iya Pak, terima kasih. Baik, Pak. Ya saya Ngawur. Kenceng kon Yas. Responmu Pak, belum buka Riz. Mata mau picak aku ya turu, Cuk. Aduh. turu arek-arek iyo gak keluar. Bil, wis mari Bil.